Ini firman Tuhan bahwa ketetapan Allah tentang persembahan persepuluhan yang sudah diabaikan oleh umat Tuhan pada waktu itu mendatangkan kutuk. Tapi mereka yang sudah kena kutuk masih tetap baca mengerampok Tuhan, tetap nggak mau ngasih mempersembahkan. Dan itu ternyata membuat tingkap langit itu tertutup, berkat yang dari sorga itu tertutup. Shalom saudaraku, melanjutkan tentang persepuluhan. Kali ini kita akan membahas perikop yang paling sering ditampilkan, dijadikan bahan untuk mengajarkan tentang perpuluhan atau persepuluhan tersebut, yaitu Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ini panjang saudaraku perikopnya, dan biasanya di gereja-gereja ini menjadi satu bahasan yang berkait dengan persepuluhan. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang seperti apa sebetulnya persepuluhan itu dipraktekkan oleh orang Israel pada zaman Musa. Nah, kemudian sampai pada zaman Maleakhi, saudaraku, ini ada peringatan kembali tentang persepuluhan. Nah, kita akan baca, saudara ya, mulai ayat 6. Judul perikopnya berbunyi, pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Jadi ini ada hubungannya dengan bahwa persembahan persepuluhan itu bikin Tuhan senang, begitu ya. Ayat 6, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan. Dan memang benar, saudaraku, sampai sekarang bangsa Israel tidak lenyap, saudara, meskipun mereka, ya bahasa orang Semarang itu tersia-sia, ketulo-tulo ya, dikuyo-kuyo, saudaraku, tapi tidak lenyap. Ini karena firman Tuhan, saudara. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang. Ini teguran keras. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Jadi teguran, kamu nenek moyangmu sampai kamu ini telah nyimpang dan tidak memelihara ketetapanku. Kemudian kembalilah kepadaku, ya ini panggilan undangan dari Tuhan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 7 itu, return unto me and I will return unto you. Jadi rupa-rupanya memang benar, saudaraku, seperti ada apa ya? Saya pernah sampaikan sebuah istilah, it takes two to tango. Ya, jadi dibutuhkan dua pihak untuk menari tango. Saudara tahu tari tango, tari yang sangat rancak itu ya, tari yang sangat dinamis itu dibutuhkan akan keaktifan dari dua belah pihak. Demikian hubungan kita dengan Tuhan itu juga demikian. Tuhan punya ketetapan, umatnya melakukan dengan sukacita, maka Tuhan akan bekerja, begitu ya. Selalu ada hal yang sifatnya timbal balik. Kembalilah padaku, maka aku akan kembali padamu. Jadi Tuhan mengundang, kalau umatnya berbalik kepada dia, maka dia pun juga akan memperhatikan umatnya lagi, begitu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Jadi umat Tuhan yang pada waktu itu merasa bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Allah, mereka bertanya, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah, disitulah kita mulai belajar tentang firman Tuhan yang memperingatkan kesetiaan umat Tuhan tentang persembahan persepuluhan. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Menipu di sini terjemahan bahasa Indonesia dari LAI. Kalau saya lihat dalam bahasa aslinya itu kaba, Q-A-B-A, kaba.
Dan kaba itu lebih tepat diterjemahkan dengan merampok, rob, merampok. Jadi bolehkah manusia merampok Allah, begitu ya? Namun kamu merampok aku, menipu aku ya di sini ya. Jadi ngerampok itu kan merampas apa yang menjadi haknya Allah. Betul ya saudaraku ya. Jadi kalau perampok itu ada orang bawa punya sepeda motor dibegal, kemudian sepeda motornya diambil. Itu ngerampok saudaraku. Nah, kata itulah yang dipakai. Kaba itu ngerampok, rob. Nah, bolehkah manusia merampok Allah? Ya mestinya nggak boleh, saudaraku ya. Namun kamu merampok aku, kata Tuhan. Artinya haknya Tuhan kamu rampok. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Menipu ya, di sini pakai menipu, tapi merampok engkau. Dengan cara bagaimana kami merampok engkau? Tuhan jelaskan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi ada dua, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Mengenai dua macam persembahan itu, engkau telah merampok atau mencuri hakku. Jadi saudaraku, dalam perjanjian lama ini, umat Tuhan diajar bahwa persepuluhan itu haknya Tuhan. Jadi ketika umat Tuhan diberkati, maka yang menjadi bagiannya Tuhan itu 1/10 itu ya harus diserahkan kepada Tuhan, demikian. Nah, dari situ kita tahu saudaraku bagaimana firman ini berbunyi, firman ini disampaikan karena apa? Karena umat Tuhan telah meninggalkan ketetapan, menyimpang dan meninggalkan ketetapan dan tidak memelihara ketetapan Tuhan. 9, menarik ini ayat 9. Kamu telah kena kutuk, jadi ada kaitannya dengan kutuk, saudaraku, kutuk finansial, saudara. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih merampok aku. Jadi sudah kena kutuk, sudah dimiskinkan, sudah mereka mengalami kesulitan ekonomi, kok ya masih ngerampok Tuhan gitu. Kalau ada berkat, merasa berkatnya kurang, apa yang menjadi jatahnya Tuhan ya tidak dikasih. Karena mereka berpikir bahwa ini aja tidak cukup gitu ya. Nah, itu saudaraku. Kamu telah kena kutuk, jadi sudah ekonominya sudah tidak bagus gitu ya, tetapi kok ya masih ngerampok Tuhan. Ya kamu seluruh bangsa, ini teguran bagi seluruh bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian ayat 10, ini terkenal saudaraku ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Orang yang melayani di rumah Tuhan butuh makan, supaya ada makanan di rumahku. Tapi ternyata bukan hanya orang yang melayani rumah Tuhan. Ada orang miskin, orang asing, janda-janda, anak yatim, itu juga mereka bisa mendapat makanan dari rumah Tuhan. Begitu maksud Tuhan. Tapi kemudian ada kata, dan ujilah aku. Ujilah aku. Ini tantangan dari Tuhan. Ayo, kamu muji aku, gitu ya. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Saudara, langit, jendela-jendela langit itu dibuka. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, itu kata berkelimpahan itu dalam terjemahan bahasa Inggris, sampai kamu nggak punya tempat untuk nyimpan lagi, gitu ya. Kemudian ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Tadi saya katakan bahwa perikop ini adalah perikop yang terkenal, saudaraku ya.
hamba Tuhan naik mimbar kalau sudah, mari saudara kita buka Maliaki 3, semua jemaat sudah ngerti, perpuluhan lagi, begitu ya saudaraku ya. Dan akhir-akhir ini juga ada yang anti persepuluhan, mereka nggak suka dengan ayat-ayat ini. Bagaimana sikap kita? Ini firman Tuhan, saudaraku. Ini firman Tuhan bahwa ketetapan Allah tentang persembahan persepuluhan yang sudah diabaikan oleh umat Tuhan pada waktu itu mendatangkan kutuk. Tapi mereka yang sudah kena kutuk masih tetap saja mengerampok Tuhan, tetap nggak mau ngasih mempersembahkan. Dan itu ternyata membuat tingkap langit itu tertutup, berkat yang dari sorga itu tertutup. Nah, kemudian ayat 10 ini bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, Otshar, itu storehouse, itu tempat di mana dana itu dikumpulkan, ada pekerjaan Tuhan yang bisa dibiayai dan bisa bergulir begitu ya di rumah Tuhan. Nah, kata ujilah aku ini memang jangan dipakai, saudara. Kalau saudara membaca ayat ini dan saudara diyakinkan, waduh aku mau kasih perpuluhan gitu ya, kamu kasih persepuluhan, saudara jangan bilang, Tuhan aku mau menguji engkau. Jangan ya saudaraku ya. Ini kan ayat yang disampaikan karena Tuhan itu jengkel sekali pada umatnya. Karena umatnya kok nggak percaya bahwa sumber berkat itu daripadaku. Saudara, kalau orang nanam itu kan mereka masyarakat agraris ya. Mereka misalnya nanam anggur, nanam gandum gitu. Musuhnya apa, saudara? Musuhnya selain cuaca yang tidak bersahabat, yang bisa merusak hasil panen, musuh yang lain apa? Musuh yang lain adalah hama. Betul ya? Hama. Kalau di Indonesia kita kenal hama wereng ya, padi ya, itu dulu dimakan hama wereng. Kemudian ada hama apa? Kalau zaman itu saudaraku belalang. Nah, belalangnya itu waduh, saudara, itu kalau sudah menggerogoti akan tanaman mereka itu bisa habis-habisan, sehingga nggak ada berkat lagi, nggak ada hasil lagi dari pertanian mereka. Nah, Tuhan bisa menghardik bukan saja badai di Danau Galilea yang dihardik, belalang pelahap itu bisa dihardik. Jadi saudaraku, utuh, hasilnya penuh, hasilnya bagus, hasil buminya ini bagus, hasil pertaniannya itu jadi bagus karena apa? Hamanya diusir sama Tuhan gitu ya. Selain itu dikatakan, aku akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kamu nggak punya tempat untuk menyimpannya. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian dari seorang teman. Teman saya ini bertobat, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, dia masuk gereja Pentakosta, pendetanya ngajarkan tentang persembahan persepuluhan. Lah waktu dia dengar, ini orang yang tadinya non Kristen dengar gitu kaget gitu. Hah? Persepuluhan? Loh, Om, ini dia protes sama Pak Pendeta ya. Waktu katekisasi dia dengar pelajaran itu, dia tanya, loh Om, persepuluhan, saya ini ndak usah persepuluhan aja, gaji saya, hasil istri saya jahit, dia gajinya ini ya sebagai guru musik, saudara. Itu sudah pas-pasan sekali, dia bilang begitu. Kami sudah ketat sekali dari hasil istri saya menjahit dan hasil gaji saya sebagai guru musik. Nah, Pak Pendetanya ngomong gini, lah kamu belum nyoba. Firman Tuhan bilang ujilah aku gitu ya. Ya jadi alkitabiah banget gitu ya. Kamu kan belum nyoba. Nanti kalau Tuhan bukakan tingkap langit, kamu kan akan berkelimpahan begitu ya. Jadi, nah itu sempat berdebat karena teman saya ini orangnya logik ya. Jadi orangnya itu pakai logika gitu ya. Ya enggak mungkin, wong 100% aja dari gajiku dan hasilnya istriku itu sudah
sudah pas-pasan, punya anak 2, saudaraku, masih kecil-kecil waktu itu. Tapi inilah kesaksian dari teman saya tersebut. Dia bilang begini, pulang sama istri, waktu pulang dari katekisasi sebelum mereka dibaptis ya. Dan setelah mereka dibaptis, dia sama istrinya tiba-tiba digerakkan, "Mah, kita berdoa. Ayo kita berdoa, kita," ya mereka masih polos ya. "Kita berdoa, Tuhan, benarkah firman-Mu ini? Engkau bilang ujilah aku. Ya, kita persembahkan yuk persepuluhan dari hasil gajiku dan hasil dari hasil kamu jahit," ya, istrinya kan jadi tukang jahit. Saudara. Nah, saudara, mereka benar menyisihkan dan mereka mempersembahkan, taruh di amplop, dipersembahkan di gereja, persepuluhan. Itu dengan doa dan mereka dengan taat pada firman. Nah, pada waktu itu yang dia ceritakan membuat saya nggak bisa lupa, saudaraku, yaitu tentang beras. Nah, dia cerita begini, bahwa beras itu tiap bulan, itu tanggal, itu kan dimasukkan di tempat beras itu ya, apa itu Kosmos atau apa itu ya, tempat beras itu mereka beli 1 karung, itu biasanya ditaruh di situ, dan beras itu setiap gajian mereka beli, kemudian di awal bulan itu dimasukkan, dan biasanya itu sudah bertahun-tahun, sampai tanggal 25 itu sudah habis. Dan setelah itu mereka ngecer, saudaraku, beli 1 kilo begitu ya. Nah, di rumahnya itu dia cerita bahwa dia, istri, 2 anak, 1 om yang ikut tinggal di rumahnya dia, ya, om tua, dan seekor anjing, saudaraku. Mereka nggak punya pembantu dari keluarga sederhana. Dan setiap bulan itu selalu tanggal 25 itu habis nasinya, berasnya, saudaraku. Nah, itu yang terjadi. Setelah mereka memberikan persepuluhan, itu sampai tanggal 30 tanpa sadar, itu nggak habis berasnya. Lah, malam hari suaminya ini manggil istrinya, "Mah, ini beras kok kita nggak ngecer ya bulan ini? Biasanya tanggal 25 kita sudah beli di warung ya." "Iya, Pak. Kenapa ya? Apa ini ada hubungannya dengan persepuluhan yang kita berikan?" Ini kisah nyata, saudaraku ya. Nah, kemudian istrinya bilang, "Mungkin, Mah, bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat? Nah, apa ini salah satu bukti bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita yang paling dasar, yaitu beras." Nah, tanggal 25 sampai tanggal 30 mereka sadar, tanggal 31 mereka buka, biasanya sudah beli, saudaraku, tanggal 31 itu akhir bulan, langganan yang ngirim beras itu 1 karung itu datang. Dia buka, loh kok masih banyak. Dia bilang, "Jangan dituang dulu, jangan dituang di itu ya, di kotak beras itu. Biar berasnya taruh di sini. Kita mau lihat." Dan benar, saudaraku, mereka evaluasi, loh apakah bulan ini kita sering makan di luar? Sering makan? Enggak. Kita bulan ini enggak makan luar, tapi kita sering beli lauk. Dan kalau beli lauk, makannya lebih banyak karena enak gitu ya, karena lauknya membuat nafsu makan lebih banyak, anak-anak juga makannya tambah-tambah. Oh gitu ya, berarti mestinya habis itu tanggal 25, seperti bulan-bulan yang lalu. Nah, saudaraku, akhirnya mereka sepakat, yuk kita lihat. Saudara, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 tidak habis. Tanggal 9, tanggal 10 baru habis. Akhirnya mereka berdoa, mengucap syukur, mereka sempat berkata, "Tuhan, kami mau percayakan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami mau lakukan bagian kami, mentaati tentang ketetapan-Mu dalam hal itu, yaitu memberikan persembahan persepuluhan." Dia berikan, saudaraku, persembahan persepuluhan itu.
dan setia. Terakhir ketemu dengan saya, sudah anak-anak sudah gede, sudah menikah, dia bilang, Tuhan setia. Cuman itu saja. Mereka berkecukupan, bisa bangun rumah, kemudian anaknya yang besar bisa kuliah luar negeri, padahal kerjaannya dia hanya seorang guru, yang kemudian istrinya buka jahitan yang ternyata meledak laris banget gitu ya, dia cerita. Dan berkat-berkat Tuhan ada, membuat keluarga ini bisa, anaknya dapat beasiswa, kuliah di Australia, mendapat suami yang seiman di sana, orang kulit putih, saudaraku. Dan ya itulah sesuatu yang mereka bilang. Waktu kami pergi ke Australia, saya bilang sama istri saya, Mah, ini bukan pasar Johar loh, Mah, ini kita foto di Australia, bukan foto di depan apa, kalau di Semarang itu Lawang Sewu, bukan, ini ikonnya Australia. Sampai seperti itu, saudaraku. Betapa Tuhan itu setia pada orang-orang yang percaya dan setia kepada Dia. Saudaraku, saya belum masuk dalam pengertian persembahan persepuluhan di Perjanjian Baru. Tetapi kesaksian ini nyata. Jadi saudara, soal kita memberi pada Tuhan, meskipun ada pajak, menurut saya persepuluhan itu bagus untuk kita melatih melatih tertib di dalam persembahan. Saudara diberkati, saudara sisihkan, ini haknya Tuhan. Dan Tuhan buka tingkap langit, Tuhan hardik semua belalang pelahap, hasil makin besar, saudara tetaplah setia. Kalau kita setia, Tuhan senang. Saudaraku, urusan duit, urusan uang, itu kalau dalam Perjanjian Baru itu adalah perkara kecil. Kalau engkau setia pada perkara kecil, maka engkau akan setia juga pada perkara yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati.